كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل Boy, mengapa Nabi tidak mendoakan pasangan pengantin baru dengan sakinah, mawadah, warohmah? Tanya Hendra saat tenda sudah terpasang rapi. Pun demikian makanan yang di tanah sudah habis dilahap. Kini Heru dan ketiga kawannya duduk di atas matras yang sengaja digelar di depan tenda. 2 gelas kopi hitam plus cemilan menjadi teman obrolan santai menjelang senja. Doa, ya bebas-bebas aja lah. Firman yang masih mengenakan kaos hijau lengan panjang mengemukakan pendapat. Boy, doa itu ada 2 macam, ucap Heru singkat. Tangannya bergerak mengantarkan cemilan agar segera melewati batas kerongkongannya. Sementara matanya masih menatap arah timur. Gunung Lawu tampak kelihatan, walau kurang begitu jelas, terhijab awan putih yang bergulung melintasi pertengahan. Maksudnya? Tanya Hendra. Doa yang sudah ditentukan dan doa yang belum ditentukan bacaannya. Permasalahannya, doa bagi pengantin baru itu, apakah termasuk doa yang sudah ditentukan atau belum? Heru balik bertanya, seolah ingin menguji pikiran ketiga kawannya. Sepengetahuanku, doa untuk pengantin baru itu sudah diajarkan Nabi. Hendra menegaskan. Berarti redaksinya sudah ditentukan? Tanya Jaya yang berbaring di sisi kanan Heru. Matanya terpesona putih-putih bunga edelweiss yang menjadi lambang cinta abadi. Hingga terkadang sebagian pendaki mencuri-curi kesempatan agar bisa memetiknya untuk dipersembahkan pada gadis pujaannya. Ya, kurang lebih seperti itu, jawab Hendra. Matanya melirik ke arah Jaya yang terlihat begitu menikmati suasana. Sesekali terlihat Jaya memejamkan mata. Sesekali pula terlihat ia tersenyum sendiri. Jadi, saat mendoakan pengantin baru, kita tidak boleh mengucapkan doa selain doa yang sudah diajarkan beliau. Ya, seperti sikap sebagian umat Islam yang cenderung suka mengucapkan doa, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Firman meminta klarifikasi, ia khawatir salah mengambil kesimpulan. Menurutku, lebih baik mendoakan pasangan pengantin baru dengan doa barokallahu laka. Bukankah kita mencintai Nabi? Sebagai bukti kecintaan padanya, ya harus berusaha mengerjakan apapun yang diajarkannya. Kalau memang Rasul tidak pernah mengajarkannya, barulah boleh membuat doa sendiri-sendiri. Heru menegaskan. Kalau ditambah, bagaimana? Tanya Jaya. Ditambah apa? Tambah istri? Tanya Heru. Ia khawatir ucapan Jaya salah alamat. Masa iya tambah istri? 1 aja belum? Maksudnya menambahkan redaksi yang sudah diajarkan Nabi. Boleh tidak? Oh, kurang bagus itu. Bukankah kita dilarang ifrat wa tafrit? Apaan tuh? Tanya Hendra. Matanya melirik ke arah bukit kecil yang sudah terlewati. Ia berharap ada pendaki lain datang menjelang senja. Ifrat itu menambah, tafrit itu mengurangi. Jadi, kita dilarang menambah ataupun mengurangi doa yang diajarkan Nabi. Kecuali jika Nabi pernah mengajarkan doa untuk masalah tersebut dengan varian redaksi. Nah, dalam kasus macam itu, kita tinggal memilih di antara doa-doa yang ada. Heru menegaskan. Boy, apa gerangan maksud doa yang diajarkan Nabi bagi pengantin baru itu? Firman melempar masalah. Semoga keberkahan menyertai kalian berdua. Bukan begitu? Jaya meminta penegasan. Matanya menatap ke arah Heru. Sementara tangan kirinya bereaksi menghalangi tangan Hendra yang mau usil. Jaya menggerakkan badannya agar bisa duduk menghadap jalan yang tadi dilalui. Masalahnya, berkah itu apaan? Kalau tidak salah, dalam istilah Jawa, lafaz barokah sering disebut dengan berkat. Nah,
Istilah barokah sering dirujukan pada seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik makanan, harta, pernikahan, belajar mengajar, dan lainnya. Heru menjelaskan makna dasar barokah sesuai hasil bacaannya. Berkat itu berelasi dengan makanan, ucap Yaya. Pikirannya teringat kembali pada berbagai tradisi di kampung halamannya. Jika seseorang mengikuti acara tertentu, ia akan mendapat berkat yang berisi makanan lengkap dengan lauk pauknya. Ngaco kamu, itu mah berkah yang sudah mengalami degradasi makna. Heru mengingatkan, saat istilah berkah terdegradasi maknanya, dijamin syirik akan merajalela. Bukankah tidak sedikit orang yang memohon barokah dari telur yang dipecahkan dalam hajatan pernikahan? Kembang 7 rupa pemberi manfaat yang dikalungkan di leher pengantin pria juga tidak ketinggalan. Firman menghubungkan guyonan Jaya dengan realitas yang sering dijumpai di tengah kehidupan masyarakat. Sudah, yang kita omongin bukan berkah dalam perspektif budaya, iya kan? Heru mengingatkan agar 3 kawannya kembali membincangkan topik inti. Benar itu. Nah, dalam bahasa Arab, barokah terdiri dari huruf ba, ro, dan kaf. Ia mengandung makna an-nama wa ziyadah. Firman mengemukakan hasil bacaannya terhadap kamus-kamus bahasa. Tarjim, Hendra memohon. Tumbuh dan bertambah. Oh ya, al-barokah juga bermakna al-kasratu fi kulli khair, yang jika diterjemahkan dalam bahasa kita semakna dengan kebaikan yang banyak. Adakah makna lain? Tanya Jaya. Makna lain barokah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dari sekian banyak makna barokah, dapat disimpulkan, barokah itu mencakup ziyadatul khair, tambahan kebaikan, dan subut al-khair wa ziyadatuhu, kebaikan yang tetap dan tambahannya. Heru menyimpulkan. Hal itu mengisyaratkan apaan? Jaya kembali mengajukan pertanyaan. Pengertian macam itu menjelaskan bahwa barokah berawal dari suatu kebaikan yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Heru menjelaskan sesuai hasil bacaannya terhadap buku karya Ibnu Qayyim. Contohnya, Hendra meminta Heru untuk memberi ilustrasi yang akan memudahkannya dalam memahami sebuah konsep abstrak. Seorang suami yang mencari rezeki dengan cara yang halal, ia pun memperoleh hasil walau tidak seberapa. Hasil usaha itu ia gunakan untuk menafkahi keluarganya, baik untuk makan, minum, biaya pendidikan, sedekah, dan lainnya. Nah, usaha si suami itu termasuk amal kebaikan. Adapun memberi makan, membayar biaya pendidikan, dan sedekah merupakan tambahan kebaikan yang lahir karena kebaikan pertama. Bekerja halal, tambahan kebaikannya adalah barokah. Apa hubungannya dengan birkah? Tanya Firman. Birkah itu sumur. Setiap kali air sumur ditimba, setiap kali itu pula air di dalamnya bertambah. Karenanya, air dalam sumur itu tidak akan pernah habis-habisnya. Mungkin itulah yang dimaksud Nabi, harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Justru sebaliknya, dengan sedekah itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan lain bagi dirinya. Kalau makna subut al-khair kayak gimana? Tanya Hendra. Subut khair wa ziyadatuhu semakna dengan pengertian pertama. Hanya saja pada pengertian tersebut terdapat tambahan, subut al-khair, kebaikan yang tetap. Pada contoh tadi, kebaikan yang tetap itu terkait perbuatan seseorang dalam mencari rezeki yang halal. Bagaimana bisa begitu? Toh, kita kan belum pada punya istri. Usaha yang kita lakukan tidak mungkin menjadi barokah. Jaya kembali merana. Makanya, terus kejar bidadari harapanmu itu. Jangan kau menyerah sebelum cincin melingkar di jari manisnya. Hendra mengingatkan Jaya. Ilustrasi lain,
Saat seseorang menanam pohon kelapa itu bagaikan amal kebaikan. Sementara buahnya, baik kelapa muda maupun tua, kulit kelapa, tempurung, dan janurnya bagaikan kebaikan lebih yang ada karena tumbuhnya pohon kelapa. Kalau begitu, Allah lah yang menjadi sumber barokah. Karenanya pula, kebaikan yang diraih akan menjadikan dirinya semakin dekat dengan pemberi barokah. Firman menyimpulkan. Begitu pentingkah barokah dalam kehidupan manusia? Jaya kembali mengajukan pertanyaan. Tidak bisa dipungkiri, manusia itu hidup dalam keterbatasan. Kekuatan manusia amat terbatas. Harta benda terbatas. Hatta usia pun terbatas. Dalam keterbatasannya, manusia tetap merindu nilai plus. Ia merindu kekuatan lebih, harta berlebih, juga umur yang lebih lama. Heru berhenti bicara. Istri, lebih juga ya? Tanya Jaya. Lebih apanya? Heru balik bertanya. Lebih solehahnya, boy. Ada-ada saja. Itu mah keharusan Jaya Mahesa. Mungkinkah manusia mampu meraih keinginannya untuk memperoleh lebih? Tanya Firman. Barokah jawabannya. Manusia bisa meraih keinginannya meraih lebih, melebihi apa yang terpikirkan. Hanya ada satu cara untuk meraih itu semua. Gapailah dengan barokah. Boy, betapa banyak contoh nyata dalam pentas kehidupan manusia. Bukankah tidak sedikit orang yang penghasilannya biasa-biasa saja? Ia menjalani kehidupannya penuh keikhlasan. Ia pun tidak pernah mengeluh. Kita lihat, mereka begitu menikmati kehidupannya. Makanan cukup tanpa harus mengemis. Anak-anak bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Plus, mereka masih bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk berimpak dan bersedekah. Heru kembali memberikan ilustrasi. Benar juga ya, ucap Hendra. Bagaimana agar kita memperoleh barokah? Apa harus menikah terlebih dahulu? Tanya Jaya. Barokah tidak bisa diraih kecuali dengan menyatukan dua jalan. Jawab Heru. Ia sama sekali tidak mempedulikan pertanyaan Jaya. Apaan tuh? Tanya Hendra. Memperoleh sesuatu dengan jalan yang baik dan mengeluarkannya pula dengan jalan yang baik. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Harta yang diperoleh melalui jalan yang baik tidak akan barokah jika dikeluarkan untuk menempuh jalan yang tidak baik, pekerjaan-pekerjaan yang dilarang Tuhan. Boy, Jaya tidak melanjutkan perkataannya. Tangannya menunjuk ke arah bukit lintasan. Sekilas terlihat beberapa orang pendaki melangkah mendekati. Kayaknya jilbaber semua tuh, ucap Firman. Jaya bangkit berdiri. Pun demikian Firman dan Heru. Tampaknya Hendra kurang begitu semangat. Ia malah menyandarkan punggungnya pada batang edelweiss sebesar sebetis kaki. Assalamualaikum. Jaya mengucapkan salam pada 5 jilbaber yang baru saja sampai dengan keringat bercucuran menghiasi wajah mereka. Terik mentari di sore hari masih saja terasa panas. Sok pasti letih dan lesu mereka rasakan. Waalaikumsalam, jawab perempuan paling depan yang belakangan diketahui bernama Irma. Masih kosong, Mas? Tanya Heni basa-basi. Ia berdiri di samping Irma yang memutarkan pandangan mencari tempat aman. Masih, cukup untuk beberapa tenda lagi. Silahkan istirahat dulu. Jaya mempersilahkan Irma CS untuk beristirahat terlebih dahulu. Matras pun ia gelar, agar Irma duduk di tempat yang nyaman. Mau minum apa, Neng? Tiba-tiba Hendra yang bersandar menawarkan jasa. Teh manis aja ya. Jaya tidak mau kalah. Tidak menunggu jawaban, Jaya bergerak cepat menyalakan kompor agar teh hangat segera tersaji. Terima kasih, Mas. Dari mana? Tanya Irma. Dari Bandung, Neng. Neng dari mana? Tanya Firman. Bogor, Mas. Woi, tetangga dekat dong. Bener kan? Saya pikir gak bakalan ketemu sama tetangga. Yang penting bukan rumput tetangga, ucap Jaya seraya menyajikan teh yang masih panas.
Akang ini ada-ada aja, ucap Heni. Ia tidak kuasa menahan tawa mendengar ucapan Jaya yang seolah sebagai pertanda. Aduh, maaf Neng, keceplosan. Maklum, kita lagi ngobrol bab doa pengantin baru. Jadinya pikiran Akang masih teringat bab yang satu itu. Oh ya, kapan sampai base camp? Jaya meminta maaf atas kelancangannya. Tadi Mas, sekitar jam 7-an, jawab Tania yang duduk di samping Hani. Handuk kecil ia keluarkan. Perlahan kelembutannya bergerak menyeka wajah yang masih menyisakan keringat. Pantas aja nggak ketemu. Kita berangkat dari base camp jam 6:30, Heru melaporkan. Tuh kan, andai mau bersabar, bisa jalan bareng, ucap Firman. Jangan berandai-andai. Andai menunggu setengah jam lagi, bisa jadi Neng ini gak bakalan jadi naik merbabu. Takut sama kita-kita, Heru mengingatkan. Akang-akang ini dari komunitas kampus? Tanya Tania. Bukan, kita sudah pada basi Neng. Sudah 4 tahun pergi meninggalkan kampus. Dulu sih, iya, kita di organisasi yang sama. Neng, dari komunitas apaan? Dari kampus kan? Jawab Nilam. Semester berapa sekarang? Jaya mulai melempar umpan. Irma, Winda, semester 5. Aku, Nilam, sama Heni, semester 7. Tania menerangkan. Wah, sebentar lagi kelar jadi sarjana. Mudah-mudahan aja segera dapat jodoh. Perempuan solehah kayak kalian mah bisa langsung nikah ya. Jaya kembali menambah umpan. Gimana Tan? Tanya Heni pada kawannya. Ya, kami punya prinsip. Siapa yang datang ke rumah, itulah laki-laki sejati. Kami tidak mengenal pacaran, juga ta'arupan. Tania menegaskan. Jaya, siap? Tanya Heru. Siap apanya? Jaya pura-pura tak mengerti sinyal. Siap datang ke rumah Tania, Kang? Heni menguji. Beneran Tan? Jaya terpancing. Raut wajah nampak berseri jadinya. Bukan basa-basi Kang. Masalah nerima tidaknya, itu kan urusan lain. Bisa diterima, dipertimbangkan, atau bisa juga ditolak. Emangnya akang-akang ini belum pada nikah? Tania menyangka Jaya hanya basa-basi. Belum Neng, lagi mencari perempuan-perempuan kayak Neng, pendaki solehah. Tuh kan duduknya juga gak mau deket-deket sama laki-laki non-muhrim. Batas-batas selalu diperhatikan agar tidak melewati batas. Neng, tendanya mau dipasang sebelah mana? Biar Akang dan Firman pasangin. Jaya kembali menawarkan jasa dengan hati berbunga-bunga. Tania melirik ke arah Heni. Di sana aja. Gak ngerepotin gitu? Jawab Heni seraya menunjuk tempat rata yang berjarak kurang lebih 7 meter dari tenda Heru. Enggak kok, kasihan kan? Neng ini masih pada capek. Menolong antar sesama itu kan kewajiban. Mudah-mudahan aja kalau Akang datang ke rumah Tania tidak mendapatkan jawaban yang menyesakan dada, ucap Jaya seraya meminta Heni agar mengeluarkan tenda. Turun lewat kopeng apa lewat selo lagi? Tanya Jaya saat sudah kelar memasang tenda. Ke selo lagi Kang. Akang? Irma balik bertanya. Ke kopeng, soalnya mau lanjut ke Sumbing. Wih, keren. Kami hanya mendaki Gunung Merbabu saja. Pulang pergi via selo. Gak sekalian ke Sumbing, goda Jaya. Takut sama Kang Jaya ah, takut digoda terus. Iya kan Tan? Heni kembali melempar gurauan. Matanya melirik ke arah Tania yang hanya menganggukkan kepala. Walau tampang mengerikan, hati Kang Jaya ini selembut salju loh, puji Heru yang membuat Jaya salah tingkah. Kami yakin akang-akang ini laki-laki soleh. Beruntung kami bertemu pendaki soleh kayak akang-akang yang masih menghargai kami sebagai perempuan, juga masih peduli terhadap batas-batas syariat, ucap Nilam. Mudah-mudahan aja Jaya tidak melanjutkan ucapannya. Oh ya, katanya lagi ngomongin doa pernikahan. Gimana tuh? Heni penasaran. Kami sepakat saat mendoakan pengantin baru, lebih baik mengucapkan doa Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tidak boleh ditambah, juga tidak boleh dikurang. Heru menjelaskan. Keren juga pendirian akang-akang ini, puji Tania. Boy,
kenapa dalam doa tersebut barokahnya hanya ditunjukkan pada laki-laki? Tanya Hendra. Benar tuh. Aku juga pernah ditanya sama salah satu akhwat di kampus. Sampai saat ini aku belum menemukan jawabannya. Mudah-mudahan aja di antara akang-akang ada yang bisa menjawab, ucap Hani. Kalau si aku bisa menjawab, apa hadiahnya? Tanya Jaya. Yang jelas, hadiahnya bukan jaminan diterima sama Tania, jawab Nilam. Kalau hadiahnya jaminan, pasti aku akan jelaskan. Ru, apaan jawabannya? Jaya meminta Heru untuk menjelaskan. Sepengetahuanku, karena tanggung jawab dalam pernikahan itu ada di pundak laki-laki, makanya barokah itu 2 kali ditunjukkan untuk laki-laki. Heru berhenti bicara. Artinya, laki-laki itu yang paling bertanggung jawab atas berhasil tidaknya rumah tangga tersebut. Heni penasaran. Ya, laki-laki itu yang paling bertanggung jawab. Namun, bukan berarti tidak ada tanggung jawab pihak perempuan. Ini hanya menegaskan, laki-laki itu sebagai imam yang tanggung jawabnya jauh lebih besar. Bukankah saat Adam dan Hawa tergoda bujuk rayu iblis, yang harus paling bertanggung jawab atas kasus itu adalah Adam? Wah, kalau begitu, saat tamu mengucapkan doa, mempelai laki-laki jangan ketawa ketiwi. Bukankah saat itu mereka dihadapkan pada tanggung jawab yang teramat luar biasa? Mungkin karena ketidaksadaran akan makna doa itu, akhirnya mereka ketawa ketiwi. Heru menegaskan kemungkinan. Kenapa yang pertama laka, sementara yang kedua alaika? Tanya Irma. Barokah pertama terkait erat dengan keberkahan saat si laki-laki mampu memperoleh rezeki sesuai harapannya. Karenanya diungkapkan dengan laka. Nah, untuk yang kedua, mudah-mudahan juga keberkahan muncul saat si laki-laki mengalami pailit. Jadi, doa itu mengingatkan pengantin baru pada kenyataan yang tidak bisa dihindari? Tanya Tania. Ya, kehidupan itu tidak selamanya berjalan mulus sesuai harapan. Terkadang ujian pilih berganti menghampiri. Keberkahan hidup tidak hanya harus ada saat lapang. Saat sulit pun harus tetap ada dan menjadi identitas diri. Kalau orang kaya, kan gak mungkin alaika? Hendra penasaran. Alaika tidak hanya mendatangi orang miskin. Orang kaya pun tidak bisa melepaskan dirinya dari bayang-bayang kekurangan. Karenanya, doa ini tidak dikhususkan hanya untuk orang miskin. Orang kaya pun sama. Bukankah orang kaya juga tidak bisa menghindari dari kegagalan? Walau mungkin bentuknya berbeda-beda. Okelah kalau begitu. Sekarang, mengapa doa itu dipungkas dengan wa jama'a bainakuma fi khair? Giliran Jaya mengajukan pertanyaan. Jamaah itu mengisyaratkan bersatunya 2 hal yang berbeda. Karenanya, ungkapan jamaah mengingatkan kita agar mau menerima kekurangan seraya memperbaiki kekurangan pasangan, ucap Heru. Kalau yang sama, tidak perlu disatukan ya? Tanya Jaya. Jaya dan Hendra itu sama-sama laki-laki. Karenanya, haram hukumnya jika disatukan dalam ikatan pernikahan. Firman melemparkan guyonan. Gelak tawa pun kembali memecah sunyi gunung merbabu. Tak sudi aku, ketimbang jadi homreng, mendingan lamat ketemu jodoh. Hendra bergerak melompat menjauhi Jaya. Emangnya aku sudi menikah sama kamu? Daripada denganmu, mendingan aja dengan. Jaya tidak melanjutkan perkataannya. Matanya melirik ke arah Tania. Dengan Tania ya, goda Hani. Enggak, Jaya mengelak. Beneran, catatan, ucap Heru yang membuat Jaya semakin salah tingkah. Tania hanya tersenyum simpul. Entah apa yang ada dalam pikiran Tania. Apakah Tania akan menerima Jaya jika ia serius datang ke rumah orang tuanya? Semuanya serba misteri. Tidak perlu dipikirkan, karena memang belum terjadi. Kejarlah kalau memang punya kemauan. Usaha itulah yang bisa membuka peluang sekecil apapun itu. Kalau begitu,
seseorang harus menerima kekurangan calon pasangannya? Tanya Nilam. Yap, menerima kelebihan semua orang bisa. Yang sulit itu menerima kekurangan. Kekurangan akan senantiasa disembunyikan saat akad nikah belum diikrarkan. Lain halnya kelebihan, ia akan senantiasa ditampakkan agar calon pasangan senantiasa tertarik. Nah, saat akad nikah diikrarkan, saat itulah kekurangan masing-masing akan tampak dengan sendirinya. Tidak ada lagi hijab penghalang yang menyembunyikannya. Jika seseorang tidak mau menerima kekurangan, kekecewaan akan menghujam di ulu hatinya sesaat setelah akad nikah dikumandangkan. Benar juga ya, Hani membenarkan keterangan Heru. Karenanya, Allah mengingatkan kita, pasangan yang diikat janji suci itu bagaikan pakaian yang berfungsi untuk menutupi kekurangan pasangannya. Suami selayaknya menutupi kekurangan dan aib istrinya. Pun sebaliknya, istri dituntut menutupi kekurangan suami dan aibnya hingga tidak terlihat oleh orang lain, hatta mertua sekalipun. Heru menegaskan seraya mengutip firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah. Pantesan di ujung doa bagi pasangan pengantin itu disebutkan dan mengikat keduanya dalam keadaan baik, ucap Hendra. Baik apanya? Tanya Jaya. Baik yang ukurannya bukan duniawi semata.